Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifania Yusfi Putri Pratama dari Prodi Ilmu Gizi SH Unggul angkatan tahun 2019. Di sini saya mempresentasikan materi UTS dalam mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan. Nomor 1, kumpulkan data angka kecukupan gizi anggota keluarga kalian dan sebutkan kebutuhan zat gizi makro dan mikro sesuai kelompok umur tersebut dan jenis kelasnya. Jawaban nomor 1, yang pertama, saya mengumpulkan data anggota keluarga berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang pertama ayah, usianya 44 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Yang kedua, ibu, usianya 43 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Yang ketiga, anak pertama, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Yang keempat, anak kedua, usianya 19 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Yang kelima, anak ketiga, usianya 1 tahun 2 bulan, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian, saya mengelompokkan data tersebut ke dalam data angka kecukupan gizi. Nah, di sini ada tabel angka kecukupan gizi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Berikut tabel 1 merupakan tabel angka kecukupan gizi berdasarkan zat gizi makro seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan per orang per hari. Dalam tabel ini saya mengelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin anggota keluarga. Berikut tabel 2 merupakan tabel angka kecukupan gizi berdasarkan zat gizi mikro seperti vitamin yang dianjurkan per orang per hari. Saya mengelompokkan data tersebut berdasarkan umur dan jenis kelamin anggota keluarga. Berikut tabel 3 merupakan tabel angka kecukupan gizi berdasarkan zat gizi mikro, yaitu mineral yang dianjurkan per orang per hari. Saya mengelompokkan data tersebut berdasarkan umur dan jenis kelamin anggota keluarga. Soal nomor 2, bagaimana perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan? Berikut merupakan jawaban nomor 2, perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. Pertama, ada perubahan dari uterus. Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama di bawah hormon estrogen dan progesteron yang kadarnya akan meningkat. Uterus akan meningkat dari ukuran sebelum hamil sebesar 5-10 cm menjadi 25-30 cm. Yang kedua, ada perubahan dari serviks uteri. Vaskularitas serviks meningkat selama kehamilan sehingga serviks menjadi lebih lunak dan warnanya menjadi lebih biru. Perubahan serviks terutama terdiri atas jaringan fibrosa. Yang ketiga, ada perubahan dari segmen bawah uterus. Segmen bawah uterus terus berkembang dari bagian atas kanalis cervicalis setinggi astum interna dan istimus uteri. Kemudian nomor 4, ada perubahan dari kontraksi Braxton Hicks. Kontraksi ini merupakan kontraksi tak teratur dari rahim yang terjadi tanpa rasa nyeri di sepanjang kehamilan. Kontraksi ini
membantu sirkulasi darah dalam plasenta. Kemudian yang kelima ada perubahan dari vagina dan vulva. Vagina dan vulva juga mengalami perubahan akibat hormon estrogen dan adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak menjadi lebih merah, agak kebiruan, juga disebut tanda Chadwick. Kemudian ada perubahan dari ovarium dan mamae. Pada permulaan kehamilan masih didapat korpus luteum sampai terbentuknya plasenta pada kira-kira kehamilan 16 minggu. Kemudian perubahan pada sistem endokrin. Estrogen mempengaruhi pertumbuhan fetus dan pertumbuhan payudara. Progesteron mempengaruhi tubuh ibu melalui relaksasi otot poros, relaksasi jaringan ikat, dan kemudian pada sistem perkebunan, pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kemih tertekan oleh fetus yang mulai membesar, sehingga timbul sering kencing atau berkemih. Kemudian pada sistem pencernaan, pada bulan-bulan pertama kehamilan terdapat perasaan mual atau nausea atau muntah vagitus yang terjadi pada saat bangun tidur. Kemudian selanjutnya perubahan pada sistem muskuloskeletal. Perubahan tubuh secara bertahap dari peningkatan berat wanita hamil menyebabkan postur dan cara berjalan wanita berubah. Kemudian pada sistem kardiovaskuler, perubahan yang terjadi pada jantung yang khas yaitu denyut nadi istirahat meningkat sekitar 10-15 denyut per menit. Akibatnya diafragma semakin naik selama masa kehamilan. Kemudian pada sistem integumen atau sistem kulit ya. Perubahan kulit timbul pada trimester kedua dan ketiga karena melanosit yang menyebabkan warna kulit menjadi lebih gelap. Nomor 3, berikut masalah gizi yang sering ditemui selama masa kehamilan. Yang pertama ada KEK atau kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis ini merupakan keadaan di mana ibu menderita keadaan kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KEK merupakan gambaran status gizi ibu di masa lalu, yaitu kekurangan gizi kronis pada masa anak-anak, baik disertai sakit yang berulang ataupun tidak. Kondisi tersebut akan menyebabkan bentuk tubuh yang pendek atau stunting atau kurus, wasting pada saat dewasa. Yang kedua ada anemia. Anemia merupakan kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 11 gram persen pada trimester pertama dan ketiga. Sedangkan pada trimester 2, kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram persen. Pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat lahir rendah, kelahiran prematur, keguguran, partus lama, atau nial uteri yang menyebabkan pendarahan serta shock. Kemudian yang ketiga ada GAPI. Setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium, kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan abortus atau lahir mati, dan juga kelainan bawaan pada bayi. Meningkatnya angka kematian prenatal dan melahirkan bayi kreatin. Perkembangan bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang kekurangan yodium akan mengalami keterlambatan sampai usia 2 tahun. Kemudian yang keempat, prinsip gizi selama masa kehamilan. Nah, berikut merupakan asupan zat gizi yang dibutuhkan selama hamil berdasarkan PGS atau prinsip gizi seimbang. Selama masa kehamilan yang pertama nih ada variasi makanan. Dari karbohidratnya, pemenuhan
kebutuhan energi yang berasal dari karbohidrat dianjurkan sebesar 50-60% dari total energi yang dibutuhkan, terutama yang berasal dari karbohidrat pati dan juga serat seperti roti, sereal, pasta, jagung, sagu, singkong, dan juga ubi jalar. Yang kedua ada protein. Kebutuhan protein untuk ibu hamil itu sebesar 17 gram per gram. Adapun jenis-jenis proteinnya yang berasal dari protein hewani seperti daging, ikan, telur, susu, yogurt, dan lain selebihnya. Kemudian dari protein nabati ada tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada lemak. Kebutuhan energi yang berasal dari lemak saat hamil sebaiknya tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi total per hari. Kemudian yang keempat ada vitamin dan mineral. Ibu hamil membutuhkan lebih banyak vitamin dan juga mineral. Vitamin membantu berbagai proses dalam tubuh seperti pembelahan dan pembentukan sel baru. Kemudian yang kelima ada air. Ibu hamil disarankan untuk menambah asupan cairannya sebanyak 500 ml per hari dari kebutuhan orang dewasa. Nah, umumnya minimal 2 liter per hari atau setara dalam 8 gelas per hari. Yang kelima ada manfaat menyusui bagi ibu dan anak. Berikut ini merupakan manfaat menyusui bagi anak ya. Yang pertama ada memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi. Jadi menyusui ASI itu telah mencukupi semua kebutuhan energi dan nutrisi yang diperlukan selama bulan-bulan pertama kehidupan hingga berusia 6 bulan. Kemudian yang kedua ada mempercepat tumbuh kembang bayi. Yang mempercepat tumbuh kembang bayi ini ternyata membantu perkembangan sensorik dan kognitif. Kemudian yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Nah, daya tahan tubuh bayi ini berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. ASI itu mengandung protein-protein seperti laktoferin, IgA yang berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi kuman-kuman seperti bakteri, virus maupun parasit. Nah, yang keempat ada membuat berat badan bayi ideal. Nah, bayi yang diberi ASI juga memiliki kadar leptin lebih tinggi. Kemudian yang kelima memperkuat tulang bayi. Nah, dalam beberapa penelitian, menyusui ASI membuktikan bahwa bayi yang diberi kolostrum selama minimal 3 bulan pertama memiliki tulang leher dan tulang belakang yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya yang kelima ada manfaat menyusui bagi ibu. Yang pertama, lebih cepat pulih dari rasa lelah dan sakit pasca persalinan. Ibu yang menyusui akan lebih cepat pulih setelah persalinan dibandingkan dengan yang tidak menyusui. Kemudian yang kedua sebagai kontrasepsi alami. Nah, ibu yang menyusui ternyata menunda periode menstruasi ibu sehingga dapat menjarangkan kehamilannya secara alami. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga praktis dan ekonomis. Menyusui ASI juga memiliki manfaat pada sisi ekonomi. Kemudian yang keempat ada mengurangi stres. Kegiatan menyusui akan merangsang produksi hormon oksitosin. Yang kelima, menurunkan resiko terhadap kanker. Yang keenam, prinsip gizi selama menyusui. Prinsip gizi selama menyusui dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zat gizi makro dan yang kedua ada zat gizi mikro. Untuk zat gizi makro yang pertama energi. Kebutuhan energi ibu menyusui meningkat 500 sampai 600 kalori per hari selama 1 tahun pertama menyusui. Kemudian ada protein. Kebutuhan protein ibu menyusui diperlukan untuk mendukung pertumbuhan payudara dalam pembentukan ASI.
kebutuhan lemak pada ibu menyusui dapat dipenuhi sekitar 25-30% dari total kalori sesuai dengan ibu. Kemudian ada karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat ibu menyusui dapat ditentukan dengan menghitung sisa kebutuhan kalori, setelah itu dikurangi lemak dan juga protein. Kemudian selanjutnya ada zat gizi mikro. Di dalam zat gizi mikro ini ada asam folat dan juga asam askorbat. Asam folat kebutuhan ibu menyusui ini berperan untuk DNA dan juga untuk proses penyusuan. Kemudian asam askorbat. Dalam asam askorbat ini kebutuhan ibu menyusui itu sekitar 10 mg per hari dari kebutuhan asam askorbat untuk wanita menyusui. Yang ketujuh, prinsip gizi bayi pada usia 6 sampai 24 bulan. Yang pertama, untuk kebutuhan energinya itu pada 6 bulan pertama adalah sekitar 100 sampai 110 kalori per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, ada protein. Selama 6 bulan pertama, kebutuhan protein bayi dapat dipenuhi dari ASI atau pengganti ASI. Kemudian yang ketiga ada lemak. Kebutuhan akan lemak pada bayi usia 0 sampai 6 bulan dapat dipenuhi seluruhnya dari ASI. Kemudian yang keempat ada karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah untuk mensuplai energi dalam pertumbuhan dan juga aktivitas. Kemudian yang kelima ada mikronutrien. Zat gizi mikro yang dibutuhkan bayi hampir semua terpenuhi dari ASI. Yang kedelapan, sebutkan minimal 5 bukti ilmiah bahwa makanan yang dikonsumsi ibu selama kehamilan itu dapat mempengaruhi penerimaan anak akan makanan tersebut di kemudian hari. Berdasarkan referensi jurnal yang pertama, kehamilan merupakan masa yang sangat penting karena akan menentukan kualitas dari anak yang akan dilahirkan dan juga mempengaruhi perkembangan anak. Makanan padat gizi yang cukup selama kehamilan sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan selama kehamilan. Selanjutnya, berdasarkan referensi jurnal yang kedua, yaitu kehamilan merupakan periode penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan janin juga sangat dipengaruhi oleh asupan gizi ibu selama hamil. Selanjutnya, berdasarkan referensi jurnal yang ketiga, bahwa kehamilan merupakan periode penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang mendatang. Kebutuhan ini sangat ditentukan oleh kondisi saat janin berada dalam kandungan. Status gizi ibu hamil itu sangat berperan penting dalam bayi yang akan dilahirkan, sehingga jika mengalami kekurangan gizi pada awal dan selama kehamilan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian berdasarkan referensi jurnal yang keempat, ibu hamil dianjurkan untuk dapat menerapkan pola hidup sehat setiap harinya, mulai dari makan sayuran hingga makan siang, kemudian melakukan aktivitas fisik seperti treadmill atau berolahraga. Nah, kegiatan ini bisa membantu membangun otaknya. Selanjutnya, berdasarkan referensi jurnal yang kelima, bahwa mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk ibu hamil tentu akan berpengaruh besar pada perkembangan anak di masa depannya, termasuk perkembangan fisik dan juga mentalnya. Selanjutnya, berdasarkan referensi jurnal yang keenam, kehamilan merupakan momen bahagianya seorang ibu dalam menantikan buah hatinya lahir. Nah, asupan gizi itu sangat diperlukan oleh ibu hamil. Ibu hamil dituntut untuk mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi untuk
untuk pertumbuhan dan juga perkembangan janinnya. Selanjutnya, berdasarkan referensi jurnal yang ketujuh, wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan gizi. Kelompok rentan gizi ini maksudnya adalah suatu kelompok masyarakat yang paling mudah menderita penyakit. Selanjutnya, yang kesembilan, bagaimana peran ibu dalam proses pembelajaran makan anak pada usia 6-5 tahun. Nah, kali ini saya akan membahas peran ibu pada usia 6-24 bulan, kemudian akan dilanjutkan pada usia 3-5 tahun. Nah, peran ibu dalam proses pembelajaran makan anak melalui pemberian MPASI yang dianjurkan bagi anak usia 6-24 bulan. Berikut praktik pemberian MPASI bagi anak usia 6-24 bulan yang dianjurkan, yakni peran ibu mulai memberikan makan tambahan ketika anak usia 6 bulan dengan frekuensi per hari sekitar 2-3 kali makan. Kemudian ditambah ASI, yakni mulai dengan 2-3 sendok makan, contohnya seperti bubur kental. Selanjutnya, peran ibu mulai memberikan makan tambahan ketika anak berusia 6-9 bulan dengan frekuensi per hari sekitar 2-3 kali makan dan ditambah ASI. Kemudian 1-2 kali makan selingan, yakni mulai 2-3 sendok makan penuh setiap kali makan, dan juga meningkatkan secara perlahan sekitar sampai 12,5 mangkuk berukuran 250 ml, contohnya seperti bubur kental atau makanan keluarga yang dilumatkan. Kemudian selanjutnya, peran ibu memberikan makanan tambahan ketika anak berusia 9-12 bulan dengan frekuensi per hari sekitar 3-4 kali makan, ditambah ASI dan juga 1-2 kali makanan selingan, yakni mulai 12-3/4 mangkuk berukuran 250 ml, contohnya seperti makanan keluarga yang dicincang atau dicacah, dan juga makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang serta diiris-iris. Kemudian peran ibu mulai memberikan makanan tambahan ketika anak berusia 12-24 bulan dengan frekuensi per hari sekitar 3-4 kali makan. Kemudian ditambah dengan ASI dan juga sekitar 1-2 kali makan selingan, yakni mulai 3/4 sampai 1 mangkuk ukuran 250 ml, contohnya seperti makanan yang diiris-iris dan juga makanan keluarga. Kemudian pada soal nomor 10, studi kasus atau wawancara bagaimana kualitas makanan salah satu ibu hamil, ibu menyusui, bayi atau balita, kemudian dibuat dalam bentuk esai dan juga dibandingkan dengan teori. Harus ada foto, kalian bisa cari tetangga, saudara, teman juga boleh, harus bertemu langsung dan juga tatap muka. Berikut wawancara saya dengan ibu yang memiliki balita sekitar usia 1 tahun 2 bulan. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Suwati. Ibu anaknya berapa? Terus umurnya berapa aja, Bu? Anak saya 3. Yang pertama umur 20 tahun, yang kedua 19, terus yang ketiga bedanya ini agak jauh. Umurnya sekarang 1 tahun. Berikut merupakan hasil wawancara saya dengan ibu tersebut. Yang pertama, ibu namanya siapa? Kemudian ibunya menjawab, nama saya Ibu Suwanti. Kemudian yang kedua, ibu anaknya berapa? Terus umurnya berapa aja, Bu? Kemudian ibunya menjawab, anak saya 3. Yang pertama umur 20 tahun, yang kedua umur 19 tahun, yang ketiga umurnya agak jauh, sekitar 1 tahun. Kemudian yang nomor 3, kesibukannya apa, Bu? Kemudian ibunya menjawab, sekarang menjadi ibu rumah tangga dan juga mengurus anak. Soal nomor 4, untuk anaknya yang masih balita tadi, apakah masih sering mengkonsumsi ASI atau sudah dicampur dengan susu formula? Kemudian ibunya menjawab,
Kalau sekarang susu formula karena asinya sudah agak kurang. Kebetulan juga anak saya alergi susu sapi. Prinsip gizi balita. Berdasarkan prinsip gizi balita pada kasus nomor 4 bahwa masalah gizi pada bayi yang alergi atau alergen terhadap bahan makanan tertentu, terutama pada bayi tahun pertama kehidupannya seperti alergi kacang-kacangan, mentega, telur, susu sapi, dan kacang-kacangan. Apabila ada indikasi alergi, sebaiknya ditunda terlebih dahulu untuk mengkonsumsi makanan yang bersifat alergen tersebut. Misalnya untuk produk susu sapi, agar diberikan terlebih dahulu susu kedelai atau soya. Selanjutnya hasil wawancara. Nomor 5, apakah ada riwayat alergi susu atau makanan tertentu? Ya, anak saya mengalami alergi susu sapi. Kalau makanan ya paling kalau yang mengandung sapi, misalnya bakso sapi. Bakso sapi juga itu bertahap. Nomor 6, berapa kali mengkonsumsi makanan dalam sehari? Khususnya untuk yang balita tadi ya Bu. Kemudian ibunya menjawab, kalau makanan kan mestinya 3 kali, tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Kadang kalau bangunnya agak siang, terus saya kasih biskuit. Ya ngemil-ngemil sih sering, dan biasanya suka makan agak sore, terus malam. Dia lebih nafsu makannya agak malam. Jadi semaunya dia aja, dikit-dikit berusaha ngasih makan supaya ada asupan gizinya. Prinsip gizi balita. Berdasarkan prinsip gizi balita pada kasus nomor 6 bahwa pengelolaan makan yang baik dan benar pada bayi itu sangat diperlukan untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Pemberian makan selain dari sisi makan itu sendiri juga perlu melibatkan lingkungan di mana bayi tersebut tinggal, jadwal waktu makan yang tepat, serta prosedur pemberian makan yang benar. Selanjutnya hasil wawancara. Nomor 7, kalau pengertian ibu terkait gizi balita kira-kira gimana Bu? Serta contohnya bagaimana Bu? Kemudian ibunya menjawab, ya alhamdulillah sedikit banyak udah agak tahu karena kita juga udah konsultasi ke dokter anak langsung. Misalnya seperti karbohidrat, protein hewani, sayur-sayuran ditambah dengan buah. Kemudian nomor 8, apakah balitanya termasuk suka nyemil? Kemudian ibunya menjawab suka nyemil. Kemudian nomor 9, apakah selalu ada sumber makanan pokok baik hewani dan nabati setiap kali makan? Kemudian ibunya menjawab, insya Allah saya selalu ngasih. Kalau ikan sih anak saya masih bisa, kecuali daging aja. Kalau ikan aja mau. Prinsip gizi balita. Berdasarkan prinsip gizi balita pada kasus nomor 7 dan 9 bahwa sebaiknya dalam mengkonsumsi makanan harus beraneka ragam, seperti terdapat karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Selanjutnya hasil wawancara. Nomor 10, apakah selalu ada sajian sayur dan buah setiap kali makan? Kemudian ibunya menjawab, sayur-sayuran sih sehari masih dapat, contohnya sayur bayam dan juga buah pepaya yang dia suka aja. Kemudian nomor 9, biasanya kalau makan itu sama siapa? Kemudian ibunya menjawab, ya sama saya. Kemudian nomor 12, apakah jika makan sambil dinikmati atau sambil mengerjakan pekerjaan lain? Kemudian ibunya menjawab, ya dinikmati sambil bercanda juga, biar ada senangnya juga, terus makannya dapat banyak. Maunya sih beres itu. Kemudian nomor 13, dimana biasanya mengkonsumsi makan? Seperti di rumah gitu ya Bu. Kemudian ibunya menjawab, di rumah sih seringnya di rumah. Kadang-kadang keluar makan sama, contohnya makan ayam tadi gitu, yang penting dia mau aja. Prinsip gizi balita. Berdasarkan prinsip gizi balita pada kasus nomor 12 dan 13, jadwal makan baik itu makan pertama maupun snack harus diberikan secara teratur dan terencana. Kondisi ini akan membuat ritme saluran cerna menjadi terkelola sehingga saluran cerna anak akan bekerja dengan baik. Kemudian lama waktu makan maksimum sekitar 30 menit. Selanjutnya hasil wawancara. Nomor 14, apa saja faktor ibu dalam mempengaruhi keputusan dalam memilih makanan? Misalnya untuk protein hewani untuk ayamnya bagaimana? Lalu untuk sayurannya harusnya bagaimana Bu? Kemudian ibunya menjawab, kalau untuk protein hewani diusahakan sefresh mungkin ya. Ayam yang baru tanpa dibutuhkan kita masak. Dan juga bayi juga sama, kalau bayi udah terlalu mahal jadi kita setiap hari fresh gitu. Kemudian nomor 15, bagaimana cara ibu dalam mengatur anak yang bisa makan khususnya untuk yang balita tadi? Terus makan bareng itu ya Bu. Kemudian ibunya menjawab, ya sambil membuat dia senang, bikin dia senang itu biar dia mau makan. Terutama sih makan bareng, kalau makan bareng dia mau makan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kemudian ibunya menjawab, ya sama-sama. Prinsip gizi balita. Berdasarkan prinsip gizi balita, ketika anak sudah mulai tidak lagi fokus dengan makanannya, maka hentikan pemberian makan. Di antara waktu makan anak hanya boleh mengkonsumsi air putih dan jangan terlalu banyak. Kemudian lingkungan juga diusahakan bersifat netral, tidak ada paksaan atau hukuman pada si anak. Meskipun si anak hanya makan sekitar 1 sampai 2 saja. Jadi juga sebaliknya jangan memberikan makan sebagai hadiah pada anak, karena kondisi ini akan menyebabkan anak mempunyai persepsi yang membahagiakan ketika makan dan selanjutnya jika anak merasa nyaman dan menikmati makanannya. Biasakan anak makan di meja makan, tidak sambil main dan juga menonton televisi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.